Oke, perkenalkan, nama saya Hendry Dediroken dari kampus Primakara dengan NIM 2001-02-0025. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal Linux Debian dan membuat web server dan sintak-sintak dasar yang ada pada Linux Debian. Seperti biasa, kita memerlukan alat dan bahan. Alatnya pertama yaitu laptop seperti biasa. Dan kedua yaitu software aplikasi yaitu Oracle VM VirtualBox. Dan yang ketiga yaitu OS Linux Debian. Lanjut saja, kita praktekkan. Pertama buka aplikasi software Linux Debian-nya. Di sini kita membuat yang baru, kita menginstal secara CLI aja. Baru dengan nama Linux Debian 8. Di sini Linux dan ini Debian 84, ini nama operasinya. Lanjut. Lalu ukuran memorinya, memori atau RAM-nya di sini saya menggunakan 1 GB. Lanjut. Ukuran hard disk yang disarankan yaitu 8 GB. Kita pakai yang recommended aja, yaitu buat hard disk virtual sekarang. Lalu tipe berkas hard disknya ya yang ini aja, div yaitu virtual disk image, VirtualBox image. Lanjut, penyimpanan pada hard disk fisiknya ya dialokasikan secara dinamik. Habis itu ini kan tadi udah disarankan 8 GB, di sini kita sudah menggunakan 8 GB ya, lokasi dan ukuran berkasnya. Nah, sudah terbuat ya. Sekarang kita langsung mulai saja. Oh, di sini kita disuruh memasukkan disk ya, disk ISO ini Debian Linuxnya. Oke, kita besarkan saja dulu. Sini masukkan disknya, kita klik kanan untuk melihat disk ini ya. Mau diinstal, kita masukkan disk satunya, baru kita reload ya karena tadi belum kebaca disknya. Reload, di sini ada resetnya. Reset. Nah, supaya lebih jelas kita perlu besarkan dulu displaynya. Ini besar lagi ya. Atau nah. Baiklah. Kita lanjut ya. Di sini kita install Debian 8-nya. Kita tekan install. Kebesarannya kita kecilin lagi ya, ini X. Di sini bahasa yang kita pakai seperti biasa bahasa Inggris. Habis itu country atau daerah, kita kan daerah Indonesia, kita pilih order. Benua kita yaitu Asia dan negara kita adalah Indonesia ya. Di sini country to base default lokalnya kita menggunakan United States dan key map yang digunakan
kita pakai Amerika Inggris. Kita tunggu loadingnya. Baiklah, sekarang kita menamakan hostname-nya. Di sini saya menamakan hostname saya ini dengan nama Henry. Habis itu continue. Habis itu domain name-nya saya isi henry.com aja. Habis itu password root. Password rootnya saya memaswordkannya dengan root passwordnya root. Verifikasi rootnya seperti biasa, root lagi. Habis itu enter. Habis itu kita disuruh buat user, nama user baru. Saya membuat nama usernya yaitu Didi aja. Nama saya juga itu. User for your account-nya juga Didi. Lalu password usernya. Password usernya di sini saya menggunakan QWERTY. Lalu kita disuruh verifikasi ulang passwordnya, QWERTY lagi. Habis itu enter. Kita tunggu loading lagi, cukup lama. Di sini kita memilih zona waktunya. Di sini kebetulan saya ada di Bali, kita pakai sentral ini yaitu Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Lagi loadingnya. Di sini kita disuruh untuk mempartisi disk. Di sini saya memilih partisi disk yang secara otomatis saja, yaitu dengan GUID use entry disk. Lalu kita enter tadi kan, kita sekarang ini pilih ini juga, enter 8 GB,6 ATA VirtualBox ini, dan kita pilih yang recommended ya, partisi yang recommended, all file in on partisi. Setelah kita mempartisi, kita finish langsung ya. Kita kan tidak ada mengubah-ubah lagi partisinya. Lalu simpan partisi di disknya. Yes, enter. Loading ini cukup lama ya.
Nah, selanjutnya kita ini disuruh men-scan disk ISO-nya itu. Ya, seperti ini. Klik kanan di disknya. Habis itu kita klik ini satu nih, paksa on. Ya, kita yes. Binary 1 sudah terbaca. Coba ya. Habis itu ke binary, ke DVD 2 nya. Habis itu enter yes ya. DVD 2 sudah baca. Lanjut ke DVD 3. Di sini ada 3 DVD untuk Debian Linux. Yes, scan. Nah, sudah semua ya. Kita kembali lagi ke satu. Enter. Yes. Habis itu karena sudah selesai, kita no. Tunggu loading lagi. Loadingnya lama ya. Baik. Setelah loading tadi yang cukup lama ini, kita disuruh memparticipate in the page usually. Kita yes. Enter. Lalu cause software to installnya kita ini matikan Debian desktopnya, ini fullman-nya dengan klik spasi. Nah, hilang tuh ya. Jika mengisi juga spasi, kita nggak pakai Debian desktop fullman-nya. Lalu kita continue, enter aja. Loading.
Select and install software. Loading cukup lama. Baik, sekarang kita disuruh install grup bootloader. Kita yes saja, kita install. Lalu kita disuruh menyimpan bootloadernya itu di hard disk untuk installnya. Di fast for bootloader installation kita pakai /div/sda dalam kurung ATA VirtualBox hard disk, enter. Baik, instalasi Debian 8 ini telah selesai. Kita continue, tadi enter. Exit dulu supaya tidak mengganggu. Div sda clean.
inilah tampilan Linux Debian 8 setelah diinstal. Sekarang kita lanjut dengan sintaks-sintaks dasar pada Linux Debian 8 ini. Pertama, kita masuk root aja atau admin di sini. Root yang tadi dengan passwordnya kita juga root. Nah, kita masukkan. Di sini sintak yang sini saya menggunakan kontrol dulu. Yaitu pertama adalah tab. Tab digunakan biasanya kita kan mau membuat sintak ini address ya. Ini buat ini add address, add user ya. Pertama add user, kita tab. Nah, tab langsung udah jadi add user. Itu pakai tab. Dan yang kedua yaitu Ctrl D, yaitu Ctrl D digunakan untuk logout. Bisa aja dengan kita ketik juga logout dengan sintak logout. Nah, itu kita masuk lagi ke root. Kita pakai Ctrl D sekarang ya. Nah, langsung masuk lagi ke root. Selanjutnya kita menggunakan Ctrl L. Ctrl L ini untuk membersihkan layar. Misalnya kan ini sudah berisi kan masuk ke root ini kan, kita Ctrl L atau enggak clear. Ini clear ya. Clear, tab, clear. Ya, sudah bersih kan? Dan coba kita logout lagi. Kita isiin kata-kata lagi ya. Kita pakai Ctrl L. Ctrl L. Nah, bersih lagi kayak clear. Dan selanjutnya kita menggunakan Ctrl U. Ctrl U ini digunakan untuk menghapus sintak yang kita buatan atau komen-komen. Misalnya kita buat Henry Dedi token, kita sekarang Ctrl U ya. Nah, hilang semua. Dan selanjutnya ya, kita menggunakan Ctrl E untuk memindahkan kursor ke kanan. Misalnya ya, Henry Dedi token. Kita pakai Ctrl E ya. Nah, dia ke kanan. Kanan otomatis. Dan selanjutnya Ctrl K. Ctrl K ini digunakan untuk menghapus di kanan kursor ya. Di atas kursor ini. Misalnya kita mau menghapus saja di tokennya ya. Kan di kanan kursornya ini kan ada ini di token. Henry ini nggak kehapus nanti. Coba ya, Ctrl K. Ctrl K. Nah, hilangkan. Nah, segitu aja kontrol-kontrolnya. Sekarang kita lanjut dengan sintak-sintak dasar. Pertama, sintak-sintak dasar yaitu add user. Add user. Misalkan tadi kita sudah buat
user Dedi. Sekarang kita mau buat user baru lagi yang namanya Henry aja. Henry. Enter. Nah, di sini kita suruh memasukkan password. Passwordnya 123 aja. 123. Enter. 123. Enter. Habis itu kita disuruh isi full name atau enggak. Kita karena aku males, aku enter aja. Enter. Nah, di sini jangan di enter. Di sini kita disuruh menyimpan atau tidak user yang kita baru ini. Jika mau menyimpan Y, dan jika tidak N. Nah, user baru sudah dibuat. Setelah kita mau masuk ke user barunya ini ya, kita logout pakai Ctrl D tadi. Kita masuk ke Henry dengan passwordnya 123. Ya. Sudah bisa masuk ke Henry. Sekarang kita logout lagi, Ctrl D. Kita masuk ke root lagi. ROT. Lanjut dengan sintak kedua, yaitu passwd. Passwd ini passwd ini digunakan untuk mengganti password user yang tadi kita buat itu. Atau ya, langsung aja passwd. Ya udah kan, kita ubah aja ini user Henry, passwordnya Henry itu ya. Jadi kita ketik Henry lalu enter. Nah, di sini kita memasukkan password yang baru kita mau buat. Tadi kan 123. Sekarang kita ubah menjadi 321. 21 ya. Bentar. Lalu kita disuruh verifikasi lagi passwordnya 321. Bentar. Password update selesai. Nah, kita akan mengecek. Kita logout dengan Ctrl D lagi. Kita masuk ke Henry. Coba ya, kita login pakai Henry. Lalu passwordnya 123, coba. 123. Oh, 123. Tidak bisa rupanya. Coba kita pakai Henry dengan password 321 yang tadi kita sudah ubah. 321. Ya, langsung buka. Dan sintak yang selanjutnya user del. User del itu digunakan untuk menghapus user yang kita buat tadi atau user yang telah buat. Kita masuk lagi ke root ya, ke Ctrl D dulu untuk logout. Root, passwordnya root. Sintaknya tadi itu ini ya, user del. User del. Ya. Kita mau menghapus user Henry aja ya. Henry. Ya. Tab supaya tidak salah. Habis itu enter. Nah, kita sudah menghapus user Henry. Coba sekarang kita login ke user Henry. Apakah bisa atau tidak? Kita Ctrl D, logout. Habis itu Henry, passwordnya 321. Nah, nggak bisa kan?
artinya user Henry sudah dihapus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintaks shutdown. Shutdown atau init 0. Perintah ini atau sintaks ini digunakan untuk mematikan sistem Anda seperti perintah halt. Pada beberapa sistem Anda bisa menghentikan komputer dengan perintah shutdown. Baiklah, sekarang kita masuk aja ke root. Passwordnya root. Salah. Root. Nah, kita shutdown ya. Shutdown. Kita tunggu sampai dia mati. Cukup lama. Masih berjalan. Oh, sudah mati. Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Lanjutin sintaksnya. Yang selanjutnya. Kita XX dulu nih ya, agak menghalang. Kita masuk ke root lagi. Lalu sintaks selanjutnya yaitu cd atau change directory, yaitu untuk pindah direktori ke direktori lainnya. Ini ya, cd slash. Nah, ini udah pindah ya. Dari yang dimana root at henry titik 2 ini tuh kayak tanda apa itu ya? Pagar ya pokoknya gitu. Dan root slash henry titik 2 slash pagar. Karena kita pindah ke slash ya. Lalu sintaks selanjutnya yaitu ls. ls adalah sintaks untuk melihat isi direktori yang aktif atau yang masih bisa digunakan, kita ls di sini ya. ls. Oh, di sini ada banyak direktori seperti bin, div, home, lib, media, dan lain-lain ini. Nah, sintaks selanjutnya
yaitu mkdir. Mkdir adalah sintak untuk membuat directory baru atau folder baru. Misalnya di sini aku mau membuat folder baru, folder Henry. Misalnya mkdir Henry. Bentar, ya, udah berhasil kan? Coba sekarang kita lihat pakai ls. Nah, di sini sudah ada ini ya, Henry yang di sebelah div dan init3.image itu di atas home itu. Dan selanjutnya sintak nano. Kita sintak nano atau pico, yaitu untuk mengedit atau membuat suatu file teks. Kita pindah dulu ke Henry dulu ya. Saya cd Henry tab. Ini kita tab dan langsung pindah ke Henry. Kita ls. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya. Sekarang kita nano td. Di sini kita membuat folder teks dd atau edit teks dd. Ya, kita enter. Nah, sini kita disuruh membuat folder teks. Kita isiin teks apa ya? Misalnya tutorial sintak dasar Debian 8. Nah, itu ya. Lalu kita simpan dengan Ctrl X atau exit itu ada. Lalu kita simpan dengan Y. Kalau tidak mau disimpan, tekan N dan enter. File nano tersebut telah disimpan. Coba kita lihat. Nah, jadi sudah bisa ya. Lanjut, sintak selanjutnya yaitu cp ya. cp adalah sintak untuk mengcopy file atau nano atau pico itu. Kalau mkdir tidak bisa ya. File folder itu tidak bisa, cuman bisa file. Misalnya kita cp dd ini ya, kita copy dd tab menjadi dd1 ya, dd1 supaya beda. Ke slash tunggu dulu ya, cp dd dd1 enter. Nah, udah ya. Sekarang kita lihat ls, kita lihat. Nah, sekarang sudah ada dua folder, yaitu dd dengan dd1. Dan selanjutnya adalah sintak
rm sintak rm ini untuk menghapus file nano atau pico tersebut yang berupa teks. Ya, langsung saja rm, misalnya kita mau hapus dd1 ini aja ya, dd1, enter. Nah, dd1 ini sudah kehapus, kita lihat coba. Nah, tinggal dd. Selanjutnya sintak mv. mv ini adalah sintak untuk memindahkan file nano, supaya tidak salah. Sekarang misalnya saya ini memindahkan dd ini ke slash ya, slash yang tadi itu yang banyak itu, misalnya ya mv dd slash enter. Nah, sekarang ini file dd ini hilang di folder Henry ini. Coba aja. Nah, kan sudah tidak ada. Sekarang kita balik dulu ke cd slash-nya. Kita lihat. Nah, sekarang ada ini file dd, tepatnya pada sebelah kanannya bin dan sebelah kiri etc. Itu ada file dd. Sintaks selanjutnya yaitu rmdir. Rmdir ini adalah untuk menghapus folder atau direktori. mkdir untuk menghapus yang telah kita buat dari mkdir tersebut. Misalnya kita menghapus Henry ini ya, kan kita buat dari mkdir, rmdir Henry. Nah, enter. Sekarang folder Henry ini sudah hilang. Coba lihat. ls. Nah, sekarang folder Henry sudah hilang. Udah. Selanjutnya aku mau membuat sebuah web server. Sebelum membuat web server itu kita harus membuat IP address terlebih dahulu. Kita kembali ke ini dulu, cd aja. Di sini kita membuat sintak nano slash etc network interface. Nah, gini. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ubah DHCP-nya. DHCP di sini nih menjadi static ya. Lalu kita memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.20. Lalu subnetnya saya kasih 255.255.
1.0 dan gateway. Gateway-nya saya kasih 192.1.1. Lalu kita simpan ini ya. Inilah folder network interface-nya, lalu kita simpan dengan Ctrl X, lalu save dengan Y, tekan Y, habis enter. Lalu kita restart IP address ini karena kita telah mengubah IP. Restart dengan service networking restart, enter, atau bisa juga dengan /etc init.d networking restart. Kita tunggu. Nah, sudah oke. Lalu kita melihat IP-nya telah berubah atau tidak. ifconfig. Ini sintak untuk melihat IP address. Nah, IP address-nya telah berubah, yaitu address-nya 192.168.1.20 dan mask-nya itu 255.255.255.0. Dan selanjutnya untuk membuat web server itu kita menginstal aplikasi dengan sintak apt min get install. Apt min get install ini adalah untuk menginstal aplikasi atau aplikasi itu. Kita install Apache 2. Ketik enter. Ini untuk aplikasi Apache 2 ini. Lalu kita lanjut, tekan Y, lalu enter. Lalu kita disuruh memasukkan DVD binary 1. Kita masukkan DVD-nya ini, klik kanan lalu klik DVD ini. Lalu enter. Kita tunggu. Maka tidak ada kendala. Ya, install Apache telah berhasil ya. Lalu di sini kita pindah ke cd/etc Apache 2, enter. Kita sudah di Apache 2, kita lihat. Nah, kita di sini masuk ke seed available. Kita tinggal cd seeds available, enter. Lalu kita lihat lagi ls. Nah, sekarang saya mau mengcopy file 00 strip default.conf. Kalau membuat web server itu kita kopinya seperti biasa, kita menggunakan sintak cp untuk mengcopy 000 default ini kita ubah dengan nama www.henry.conf.
conf ya, kita harus pakai conf karena itu no default itu .conf ya, dan enter. Nah, kita lihat sekarang apakah sudah ada ini file www.henry.conf. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya kita ubah file www.henry itu dengan perintah nano www.henry.conf ini kita ubah. Di sini kita ubahnya adalah di sini kita pagar pada server name-nya kita hilangkan, kita enter, lalu tab supaya agak rapi. Nah, di sini saya isikan server name-nya yaitu www.henry.com. Lalu server adminnya saya isi Dedi dengan localhost-nya web henry.com. Lalu pada dokumen rootnya ini kita ubah ya. Kita akan menyimpan file web kita ini pada var/www/public.html. Jadinya kita HTML ini kita ubah menjadi public HTML. Ya. Lalu setelah ini selesai, kita save. Ctrl X ya. Lalu Y untuk di save dan enter. Nah, file yang kita buat tadi sudah selesai. Sekarang kita akan mendisablekan atau tidak aktifkan web yang tadi itu, yang file ini, yang kita akan tidak mengaktifkan no/default.conf, tapi kita mengaktifkan www.henry.conf dengan sintak a2 this site no default.conf. Nah, ini kita enter. Ini untuk mendisablekan website no-default.com itu. Nah, kita disuruh Apache, tapi entar saja, kita langsung aja ke aktifkan www.henry.conf nya dengan sintak a2 site www.henry.conf. Nah, itu ya. Itu gunanya tab tadi itu supaya kita tidak kebingungan untuk mencari sintak. Nah, www.henry.conf dah berhasil ya. Sekarang kita reload dengan sintaknya seperti biasa, yaitu service apache restart, enter, atau bisa juga dengan /etc init.d apache 2 restart. Nah, sudah oke. Selanjutnya kita pindah ke yang tadi itu ya, di dokumen root itu ya, yaitu var www.public itu ya. Di sini kita pindah dulu ke var www-nya ya. cd/var www. Nah, mengapa saya nggak isi public?
HTML-nya, karena di sini saya belum buat folder public HTML. Jadi saya harus membuat folder public HTML terlebih dahulu. Ini seperti biasa dengan sintak mkdir public.html, enter. Salah. Coba kita lihat dulu apakah /nano /etc /apache cites available www.henry.conf. Nah, coba kita lihat ulang ya supaya tidak salah. Dokumen read-nya adalah /var/www/public.c.html. Publiknya pakai C ya, bukan K. Saya salah tadi. Jadi ya, kita ulang, yaitu coba lihat ls. Nah, di sini saya salah, jadi yang kita remove dulu ya. Remove directory yang tadi saya salah itu rmdir, menggunakan sintak rmdir public html. ls, kita lihat apakah ada hilang. Sudah hilang. Kita buat yang benar, yaitu mkdir public.html. Nah, sudah kan. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Nah, public HTML sudah dibuat. Sekarang kita pindah ke public HTML, cd pakai change directory public tab html slash. Misalnya kalau kita mau pindah sekali itu nggak usah pakai slash depannya ya, kita pakai belakang aja. Sekarang di sini ada apa ya? Tidak ada apa sih? Tidak ada, kosong. Di sini kita buat file text, yaitu index.html. Jadinya di sini kita buat nano index.html, nano index.html, enter. Di sini kita membuat sintaks HTML, yaitu seperti biasa. Pertama diawali dengan HTML, head, body, supaya langsung aja, slash body, slash head, slash. Ini sintak untuk membuat web ya, HTML. Nah, sini pakai P, paragraf. Ini untuk membuat paragraf ya. Saya misal buat selamat datang di web Henry. Jadi doken ya, gitu aja. Slash p kecil ya. Setelah membuat HTML webnya, kita save dengan Ctrl X lagi, Ctrl X, lalu save dengan Y, enter. Nah, kita telah selesai membuat ini HTML untuk webnya. Coba kita restart Apache lagi supaya tidak ada gangguan. Service Apache 2 restart.
sini saya akan langsung cek saja ke web Chrome. Saya akan membuka IP yang tadi itu ya, 192.168.1.20. Bentar. Nah, ini pasti tidak bisa, pasti turun terus. Ini kita harus ini mengubah ini dahulu, ini ke host only ya. Peraturan jaringan. Nah, di sini kan masih terpasang pada NAT ya jaringannya. Kita di sini menggunakan adapter hanya host atau host only. Oke. Lalu kita setting pada settingan change adapter option ya. Kita setting VirtualBox host only network. Lalu kita ubah. Nah, saya sudah ini ya, sudah ubah ini. Bisa kita ulang ya. Saya sini 192.168.1.11 Z55 gateway-nya 192.168.1.1. Kita pakai DNS-nya 8888 Google KW. Oke. Selanjutnya oke. Nah, sudah. Coba CD. Nah, ini sudah bisa ya. Selamat datang di Web Henry. Sudah bisa ya. Saya ulang lagi. 192.168.1.20. Enter. Nah, sudah bisa. Selamat datang di Web Henry. Oke. Nama saya salah. Saya kira ketik. Coba kita ubah coba ya. Karena nama saya salah. Ini kalau mau nyari sintak-sintak yang baru saja kita buat itu, kita bisa lihat dengan atas ini ya, tekan arah panah ke atas itu untuk melihat atau mengunduh itu barang sintak yang kita telah lakukan tadi. Untuk bawahnya itu kita balik lagi ke cd/var www public html nano index html ya. Karena nama saya salah, saya ubah lagi ya supaya benar. Ini kecil dong. NIM 200102.025 Ctrl X, simpan yes, enter. Kita restart lagi. Apa aja-nya? Restart, enter. Ya, sekarang kita lihat apakah sudah berubah. Nah, selamat datang di Web Henry NIM 200102.025.
Sekian dari instalasi dan sintak-sintak dasar dan pembuatan web server saya. Semoga yang menonton menikmati, dan bila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Thanks for watching.